saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai perbandingan hasil ekstraksi kadar aspal pada campuran aspal ACBC gradasi kasar terhadap joknik formula. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Insinyur Ahmad Ali MSc, Ibu Sumiyatina STMT, dan dosen penguji saya, Insinyur Komala Erwan MT, serta Bu Siti Nuraili Kadarini STMT. Latar belakang, ekstraksi kadar aspal sering menjadi permasalahan dalam pengujian di lapangan, di mana terjadi kehilangan kadar aspal, yaitu kadar aspal di lapangan tidak sesuai atau kurang dari kadar aspal joknik formula. Uji ekstraksi aspal mutlak dilakukan. Kadar aspal dipengaruhi durabilitas atau keawetan aspal tersebut. Durabilitas aspal dipengaruhi oleh tebalnya film atau selimut aspal, banyaknya pori dalam campuran aspal, kepadatan aspal, dan kedap airnya campuran, di mana toleransi kadar aspal yang diisyaratkan pada spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2010 revisi 3 adalah kurang lebih 0,3% dari berat total campuran. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan penelitian terhadap hasil uji ekstraksi campuran aspal ACBC untuk mengetahui penyebab terjadinya kehilangan kadar aspal hasil ekstraksi dari campuran aspal ACBC dengan menggunakan benda uji yang berasal dari instalasi pencampur aspal, sehingga dapat diketahui di mana dan penyebab terjadi kehilangan aspal yang cukup besar. Hal ini penting bagi pelaksana di lapangan dan owner dalam mengambil keputusan terhadap segi pembayaran pekerjaan. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun akan mencoba menganalisa dan menguji perbandingan kadar aspal hasil ekstraksi campuran aspal ACBC gradasi kasar dengan joknik formula untuk mengetahui penyebab berkurangnya kadar aspal setelah dilakukan ekstraksi pada campuran ACBC gradasi kasar pada aspal mixing plate. Maksud dan tujuan penelitian. Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka maksud dan tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui perbandingan gradasi hasil ekstraksi pada campuran dengan gradasi joknik formula pada perperasan ACBC. Untuk mengetahui penyebab berkurangnya gradasi setelah dilakukan ekstraksi pada campuran ACBC. Untuk mengetahui pengaruh jenis pelarut terhadap gradasi setelah dilakukan ekstraksi pada campuran ACBC. Pembatasan masalah. Dalam membandingkan kadar aspal hasil ekstraksi dan gradasi ACBC ini, diberikan batasan masalah yang agar tidak menyimpang dari tujuan yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode pengujian dengan menggunakan metode sentrifugal. Sesuai spesifikasi umum tahun 2010 revisi 3, membandingkan kadar aspal setelah pembuatan joknik formula dan sebelum penghamparan. Tidak menghitung joknik formula dan tidak menghitung rincian biaya kadar aspal. Hipotesis penelitian. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Berdasarkan SNI 036894/2002, diduga terdapat perbedaan agregat halus hasil penggunaan larutan sisa hasil ekstraksi yang keluar dari saluran pembuangan alat sentrifus dengan metode ekstraksi yang tidak menggunakan larutan sisa pembuangan. Metode ekstraksi. Ekstraksi adalah proses pemisahan campuran dua atau lebih bahan dengan cara menambahkan pelarut yang dapat melarutkan salah satu bahan yang ada dalam campuran tersebut. Proses ekstraksi merupakan proses pemisahan campuran dua atau lebih bahan dengan cara menambahkan pelarut yang bisa melarutkan salah satu bahan yang ada dalam campuran tersebut dapat dipisahkan. Tujuan dilakukan proses ekstraksi yaitu untuk mengetahui kadar aspal yang terdapat dalam campuran aspal yang dibuat, yang menggunakan alat sentrifug ekstraktor dengan bensin sebagai pelarutnya. Larut yang biasa digunakan dalam proses ekstraksi antara lain spiritus, bensin, minyak tanah, trichloroethylene, teknis, dan lain-lain. Selain itu, dapat pula digunakan alat coklat dengan menggunakan trichloroethylene teknis sebagai bahan pelarutnya. Proses pengekstraksian aspal dengan memanfaatkan pelarut dapat dilakukan dengan cara sentrifugal dan reflux. Pada kajian ini dilakukan ekstraksi dengan cara sentrifugal. Proses ekstraksi dilakukan menggunakan alat sentrifug ekstraktor dengan bensin sebagai pelarutnya. Metode
ekstraksi sentrifugal memanfaatkan putaran yang dilakukan mesin pengekstraksi. Larut akan memisahkan aspal dengan agregat selama terjadi putaran pada wadah campuran yang ditempatkan. Selain itu, metode ekstraksi sentrifugal adalah metode yang paling sering dan cepat proses ekstraksinya. Putaran dilakukan hingga kecepatan 3600 rpm. Rumus untuk menentukan kadar aspal hasil ekstraksi adalah sebagai berikut. Gradasi agregat. Gradasi adalah susunan butir agregat yang sesuai dengan ukurannya. Ukuran butir agregat dapat diperoleh melalui pemeriksaan analisis saringan. Gradasi agregat menentukan stabilitas, permeabilitas, kepadatan, dan besarnya rongga atau pori dalam agregat campuran. Gradasi agregat mempengaruhi besarnya rongga dalam campuran dan menentukan apakah gradasi agregat memenuhi spesifikasi atau tidak. Campuran agregat yang baik adalah agregat yang berukuran besar sampai kecil secara merata. Hal tersebut dikarenakan rongga yang terbentuk oleh agregat berukuran besar akan diisi oleh agregat yang lebih kecil. Berikut adalah persentase berat yang lolos terhadap total agregat dalam campuran lapis aspal beton AC. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Jalan Raya Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura dengan menggunakan amplop gradasi gabungan untuk campuran lapis aspal beton ACBC dengan gradasi kasar dengan panduan standar pada spesifikasi umum divisi 6 Bina Marga 2010. Studi literatur digunakan untuk dapat memahami langkah-langkah penelitian sesuai prosedur, material-material apa saja yang diperlukan, dan bagaimana menganalisis data hasil penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendukung kegiatan penelitian dan analisis penelitian dengan baik dan benar. Data. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan metode eksperimen terhadap beberapa benda uji dari berbagai kondisi perlakuan yang diuji di laboratorium. Untuk beberapa hal pada pengujian bahan, data yang digunakan adalah data sekunder karena menggunakan bahan dan sumber yang sama, sedangkan data primer diperoleh dari uji bahan secara langsung. Berikut adalah diagram alir perencanaan. Berikut adalah diagram alir pengujian ekstraksi dengan alat sentrifug ekstraktor. Pengujian ekstraksi. Adapun alat yang digunakan dalam pengujian tersebut adalah sentrifug ekstraktor, oven, timbangan, wadah, kuas, spatula, formulir isian, dan alat tulis. Adapun bahan yang digunakan dalam pengujian tersebut adalah benda uji aspal perkerasan ACBC dan pelarut serta kertas saringan filter rendah abu berbentuk lingkaran yang bagian tengahnya berlubang dengan tebal 0,125 kurang lebih 0,0125 cm dan berat kurang lebih 15 gram untuk satu lembar. Berikut adalah diagram alir pengujian analisa saringan agregat. Berikut adalah amplop gradasi gabungan agregat untuk campuran beraspal. Pengujian analisa agregat. Tujuan pengujian ini untuk menentukan pembagian butiran gradasi suatu contoh material dengan menggunakan saringan. Pemeriksaan ini mengacu pada PA 020176 Peraturan Bina Marga. Adapun alat yang digunakan dalam pengujian tersebut adalah timbangan dengan ketelitian 0,1 gram, satu set saringan, mesin pengguncang saringan talam, kuas, sikat, dan alat lainnya. Adapun bahan yang digunakan dalam pengujian tersebut adalah benda uji aspal perkerasan ACBC. Hasil penelitian. Dari penelitian yang telah dilakukan di Laboratorium Jalan Raya Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak, yaitu mengenai perbandingan hasil ekstraksi kadar aspal pada campuran ACBC. Gradasi kasar terhadap Joupnik formula diperoleh hasil sebagai berikut. Joupnik formula. Hasil yang diperoleh dari pengujian di laboratorium dalam pembuatan Joupnik formula dapat dilihat pada tabel 4.1 dan 4.2 serta grafik pada gambar 4.1 sampai 4.9. Berikut tabelnya. Di bawah ini adalah tabel analisa saringan.
proporsi campuran, grafik kadar aspal dan stabilitas, grafik kadar aspal dan flow. Berikut ada grafik kadar aspal dan FEM, grafik kadar aspal dan VFB, grafik kadar aspal VMA, dan grafik kadar aspal Marshall-Coeven. Berikut adalah grafik kadar aspal density dan grafik penentuan kadar aspal optimum. Di sini menunjukkan kadar aspal optimum 5,25. Berikut ada tabel ringkasan hasil pemeriksaan agregat. Data kadar aspal hasil ekstraksi. Dari hasil pengujian sampel untuk campuran AC tipe BC yang dilakukan di Laboratorium Jalan Raya Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, diperoleh nilai berat kering material sesudah proses pengujian ekstraksi dan berat material di kertas filter pada presentase kadar aspal 5,25. Sampel yang diambil adalah 5 sampel dengan menggunakan jenis pelarut Pertamax Turbo. Kemudian dengan analisa data sesuai rumus dari metode pengujian kadar aspal dari campuran beraspal dengan cara sentrifuge, didapat kadar aspal hasil ekstraksi seperti pada tabel 4.4 sampai 4.8. Hasil perbandingan pengujian ekstraksi kadar aspal sampel 1 didapat Jokmik formula lab, presentase aspalnya lebih besar adalah 5,233%. Sedangkan aspal mixing plate, presentase aspal yang didapat adalah 5,092. Selanjutnya, hasil perbandingan pengujian ekstraksi kadar aspal sampel 2 didapat Jokmik formula, presentase aspalnya juga lebih besar 5,240, dan aspal mixing plane, presentase aspal yang didapat adalah 5,01. Untuk sampel 3 didapat Jokmik formula, presentase aspalnya 5,224, dan aspal mixing plane presentase aspalnya didapat 5,026. Untuk sampel 4 Jokmik formula yang didapat adalah presentase aspal 5,119, sedangkan aspal mixing plane presentase aspalnya 5,009. Dan sampel terakhir Jokmik formula, presentase aspal yang didapat adalah 5,143, juga lebih besar dibanding dengan aspal mixing plane yang didapat presentase aspalnya 5,005. Data perbandingan hasil ekstraksi. Dari perhitungan berdasarkan rumus yang tertera pada metode pengujian kadar aspal dari campuran beraspal dengan cara sentrifuge, didapat hasil yang diringkas dalam tabel 4.9 di bawah ini. Untuk benda uji pertama, terdapat deviasi minus 0,14% dibanding JMF dan AMP. Untuk benda uji 2, terdapat deviasi minus 0,23%. Untuk benda uji 3 didapat minus 0,198%. Untuk benda uji 4, deviasi yang didapat adalah minus 0,11%. Untuk benda uji 5 didapat adalah minus 0,138%, dan rata-rata didapat adalah minus 0,163%. Namun kadar aspal AMP rata-rata didapat lebih kecil dari kadar aspal JMF, yaitu 5,192 dengan deviasi minus 0,163%, tetapi masih masuk dalam toleransi kadar aspal yang disyaratkan dalam spesifikasi 2010 revisi 3 adalah plus minus 0,3%. Data gradasi agregat. Perbandingan gradasi agregat didapat dari hasil analisa saringan agregat setelah ekstraksi sebelum penghamparan. Gradasi agregat dinyatakan dalam presentase lolos atau presentase tertahan yang dihitung berdasarkan berat agregat dengan menggunakan satu set saringan agregat.
Nilai yang didapat dimasukkan dalam kurva. Berikut hasil dari pengujian analisa saringan untuk kelima sampel dioknit formula tertera pada tabel 4.10 sampai 4.14 dan gambar 4.10 sampai 4.14. Berdasarkan hipotesa penelitian bahwa diduga terdapat perbedaan agregat halus hasil penggunaan larutan sisa hasil ekstraksi yang keluar dari saluran pembuangan alat sentrifuge dengan metode ekstraksi yang tidak menggunakan larutan sisa pembuangan. Maka dari itu, terdapat dua sampel JMF yang tidak menggunakan larutan sisa hasil pembuangan ekstraksi yang keluar dari saluran pembuangan, yaitu sampel 4 dan 5. Untuk sampel JMF 1 dapat dilihat dari kurva, hasilnya adalah berada di atas batas bawah dan berada di antara batas bawah dan batas atas untuk spesifikasi ACBC, sedangkan berada di antara tengah-tengah untuk batas dioknit formula. Untuk sampel 2 juga demikian, dan sampel JMF yang ketiga juga demikian. Namun terjadi perubahan pada sampel JMF yang keempat, di mana untuk saringan 200 nomor 200 persentase tertahannya sudah melebihi batas atas dari spesifikasi ACBC. Untuk sampel 5 juga demikian, di mana untuk saringan 200-nya melebihi dari spesifikasi ACBC. Berikut hasil dari pengujian analisa saringan untuk 5 sampel aspal missing plane tertera pada tabel 4.15 dan 4 sampai 4.19 dan pada gambar 4.15 sampai 4.19. Seperti sampel dioknit formula, sampel AMP juga diberi perbedaan agregat halus yang hasil penggunaan larutan sisa hasil ekstraksi yang keluar dari saluran pembuangan alat sentrifuge dengan metode ekstraksi yang tidak menggunakan larutan sisa pembuangan. Maka dari itu terdapat dua sampel AMP yang tidak menggunakan larutan sisa hasil ekstraksi yang keluar dari saluran pembuangan alat sentrifuge, yaitu sampel pertama dan kedua. Untuk sampel pertama, saringan 200-nya masih berada di batas atas dan batas bawah untuk spesifikasi ACBC. Begitu juga untuk sampel 2 AMP. Dan untuk sampel 3 masih berada di spesifikasi ACBC. Ini hasil pengujian analisa saringan setelah ekstraksi sampel AMP yang keempat, dan ini yang kelima. Pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Laboratorium Jalan Raya Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, Pontianak mengenai perbandingan hasil ekstraksi kadar aspal pada campuran aspal ACBC gradasi kasar terhadap dioknit formula, maka didapatkan analisa sebagai berikut. Ekstraksi terhadap dioknit formula. Nilai kadar aspal hasil ekstraksi terhadap dioknit formula dapat diketahui setelah dilakukan pengujian ekstraksi dengan metode sentrifugal. Sampel yang diambil adalah 5 sampel dengan menggunakan jenis pelarut Petramax Turbo. Hasil yang didapat dari pengujian kadar aspal dioknit formula memenuhi toleransi dari SNI 036894 2002, yaitu kurang lebih dari 0,3%. Berdasarkan hasil pengujian sampel JMF, yang pertama didapatkan hasil kadar aspal 5,233%, di mana terjadi deviasi sebesar 0,017% antara hasil ekstraksi dan metode dengan toleransi kadar aspal sebesar kurang lebih 0,3%. Untuk kadar aspal 5,25%. Sampel JMF yang kedua didapatkan hasil kadar aspal 5,240%, di mana terjadi deviasi sebesar 0,10% antara hasil ekstraksi dengan toleransi kadar aspal kurang lebih 0,3% untuk kadar aspal 5,25%. Sampel JMF yang ketiga didapatkan hasil kadar aspal 5,224, di mana terjadi deviasi sebesar 0,026%
antara hasil ekstraksi dengan toleransi kadar aspal sebesar 0,3% untuk kadar aspal 5,25%. Sampel JMF yang keempat didapatkan hasil kadar aspal 5,119% di mana terjadi deviasi sebesar 0,131% antara hasil ekstraksi dengan toleransi kadar aspal 0,3% untuk kadar aspal 5,25%. Sampel JMF yang kelima didapatkan hasil kadar aspal 5,143% di mana terjadi deviasi sebesar 0,107% antara hasil ekstraksi dengan toleransi kadar aspal kurang lebih 0,3% untuk kadar aspal 5,25%. Dari kelima sampel tersebut didapatkan kadar aspal JMF rata-rata yaitu 5,192% dengan deviasi 0,058%. Tetapi masih masuk dalam toleransi kadar aspal yang disyaratkan dalam spesifikasi 2010 revisi 3 adalah kurang lebih 0,3%. Dari nilai kadar aspal yang masing-masing sampel dapat diketahui hasil kadar aspal dalam formula lebih mendekati dari nilai kadar aspal optimum yaitu 5,25%, namun masih memenuhi toleransi kadar aspal yang disyaratkan dalam spesifikasi. Ekstraksi terhadap aspal missing plane. Berdasarkan hasil pengujian sampel AMP yang pertama, didapatkan hasil kadar aspal 5,092% di mana terjadi deviasi sebesar 0,158% antara hasil ekstraksi dengan toleransi kadar aspal sebesar kurang lebih 0,3% untuk kadar aspal 5,25%. Sampel AMP yang kedua didapatkan hasil kadar aspal 5,10% di mana terjadi deviasi sebesar 0,240% antara hasil ekstraksi dengan toleransi kadar aspal kurang lebih 0,3% untuk kadar aspal 5,25%. Sampel AMP yang ketiga didapatkan hasil kadar aspal 5,026% di mana terjadi deviasi sebesar 0,224% antara hasil ekstraksi dan toleransi kadar aspal sebesar 0,3% untuk kadar aspal 5,25%. Sampel AMP yang keempat didapatkan hasil kadar aspal 5,009% di mana terjadi deviasi sebesar 0,241% antara hasil ekstraksi dan toleransi kadar aspal kurang lebih 5,3% untuk kadar aspal 5,25%. Sampel AMP yang kelima didapatkan hasil kadar aspal 5,005% di mana terjadi deviasi sebesar 0,245% antara hasil ekstraksi dengan toleransi kadar aspal sebesar kurang lebih 0,3%. Untuk kadar aspal 5,25%. Dari kelima sampel tersebut didapatkan kadar aspal AMP rata-rata yaitu 5,028% dengan deviasi 0,222%, tetapi masih masuk dalam toleransi kadar aspal yang disyaratkan dalam spesifikasi 2010 revisi 3 adalah kurang lebih 0,3%. Dari nilai kadar aspal untuk masing-masing sampel dapat diketahui hasil kadar aspal missing plane lebih kecil dari nilai kadar aspal optimum yaitu 5,25%. Namun masih memenuhi toleransi kadar aspal yang disyaratkan dalam spesifikasi. Perbedaan kadar aspal disebabkan karena aspal dari AMP memerlukan pemanasan ulang, akibatnya aspal semakin meresap ke dalam pori-pori agregat. Gradasi agregat terhadap jamin formula. Berdasarkan hipotesa penelitian bahwa diduga terdapat perbedaan agregat halus hasil penggunaan larutan sisa hasil ekstraksi yang keluar dari saluran pembuangan alat sentrifuge dengan metode yang tidak menggunakan larutan sisa pembuangan. Maka terdapat dua sampel JMF yang tidak menggunakan larutan sisa hasil ekstraksi yang keluar dari saluran pembuangan alat sentrifuge, yaitu sampel 4 dan 5. Dapat dilihat dari tabel rekapitulasi hasil pengujian ekstraksi presentase lolos saringan dari JMF bahwa sampel 4 dan sampel 5 melebihi batas atas dari spesifikasi ACBC. Gradasi agregat terhadap aspal missing plane. Berdasarkan hipotesa penelitian bahwa diduga terdapat perbedaan agregat halus hasil penggunaan larutan sisa hasil ekstraksi yang keluar dari saluran pembuangan alat sentrifuge dengan metode ekstraksi yang tidak menggunakan larutan sisa pembuangan. Maka dari itu terdapat dua sampel AMP yang tidak menggunakan larutan sisa hasil ekstraksi yang keluar dari saluran pembuangan alat sentrifuge, yaitu sampel 1 dan 2.
Dapat dilihat dari tabel rekapitulasi hasil pengujian ekstraksi presentase lolos saringan dari AMP bahwa benda uji AMP 1 dan AMP 2 saringan 200-nya tidak melebihi dari spek ACWC, namun lebih tinggi dibandingkan 3 sampel yang menggunakan larutan sisa pembuangan. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengujian sampel JMF, yang pertama didapatkan hasil kadar aspal 5,233%, di mana terjadi deviasi sebesar 0,017%. Sampel JMF yang kedua didapatkan hasil kadar aspal 5,240%, di mana terjadi deviasi sebesar 0,01%. Sampel JMF yang ketiga didapatkan hasil kadar aspal 5,224%, di mana terjadi deviasi sebesar 0,026%. Sampel JMF yang keempat didapatkan hasil kadar aspal 5,119%, di mana terjadi deviasi sebesar 0,131%. Sampel JMF yang kelima didapatkan hasil kadar aspal 5,143%, di mana terjadi deviasi sebesar 0,107%. Kedua, berdasarkan hasil pengujian sampel AMP yang pertama didapatkan hasil kadar aspal 5,092%, di mana terjadi deviasi sebesar 0,158%. Sampel AMP yang kedua didapatkan hasil kadar aspal 5,01%, di mana terjadi deviasi sebesar 0,240%. Sampel AMP yang ketiga didapatkan hasil kadar aspal 5,026%, di mana terjadi deviasi sebesar 0,224%. Sampel AMP yang keempat didapatkan hasil kadar aspal 5,009%, di mana terjadi deviasi sebesar 0,241%. Sampel AMP yang kelima didapatkan hasil kadar aspal 5,005%, di mana terjadi deviasi sebesar 0,245%. Dari nilai kadar aspal AMP rata-rata yaitu 5,028% dengan deviasi 0,22%. Untuk masing-masing sampel dapat diketahui hasil kadar aspal missing plane lebih kecil dari nilai kadar aspal optimum, yaitu 5,25%. Dari nilai kadar aspal JMF rata-rata yaitu 5,192% dengan deviasi 0,058%. Untuk masing-masing sampel dapat diketahui hasil kadar aspal JMF formula lebih mendapati dari nilai kadar aspal optimum, yaitu 5,25%. Perbedaan perlakuan dan ketelitian terhadap proses produksi dari AMP dalam pengujian ekstraksi berpengaruh agar didapatkan hasil pemisahan aspal dan agregat yang lebih maksimal. Berdasarkan hasil pengujian gradasi ketiga, sampel JMF yang menggunakan larutan sisa hasil ekstraksi yang keluar dari saluran pembuangan alat sentrifuge didapatkan hasil yang secara keseluruhan menunjukkan deviasi positif terhadap jokmik formula, yaitu plus 0,68% pada sampel pertama dan plus 0,06% pada sampel kedua, plus 0,29% pada sampel ketiga. Hasil pengujian gradasi dari kedua sampel JMF yang tidak menggunakan larutan sisa hasil ekstraksi yang keluar dari saluran pembuangan alat sentrifuge memiliki deviasi negatif, yaitu minus 2,98% pada sampel keempat dan minus 1,57% pada sampel kelima. Hasil pengujian dari kedua sampel AMP yang tidak menggunakan larutan sisa hasil ekstraksi yang keluar dari saluran pembuangan alat sentrifuge memiliki deviasi positif terhadap jokmik formula, yaitu plus 0,79% pada sampel pertama dan plus 0,69% pada sampel kedua. Hasil pengujian ketiga sampel AMP yang menggunakan larutan sisa hasil ekstraksi yang keluar dari saluran pembuangan alat sentrifuge didapatkan hasil secara keseluruhan menunjukkan deviasi positif terhadap jokmik formula, yaitu plus 0,09% pada sampel pertama dan plus 0,17% pada sampel kedua, plus 0,11% pada sampel ketiga. Selanjutnya, perbandingan ini memperlihatkan gradasi agregat setelah ekstraksi yang tidak menggunakan larutan sisa hasil ekstraksi yang keluar dari saluran pembuangan alat sentrifuge
sentrifuge gradasi agregat susunannya semakin halus. Perbedaan gradasi agregat terjadi karena agregat halus masih terdapat di larutan sisa hasil ekstraksi yang keluar dari saluran pembuangan alat sentrifuge. Faktor sumber daya manusia sering diakibatkan oleh sikap para operator yang sering mengabaikan pentingnya pengukuran dan kalibrasi gradasi. Berbedanya persentase lolos saringan nomor 200 masing-masing sampel disebabkan oleh homogenitas campuran ACWC pada saat pengujian. Saran, berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut. Terkait dengan hasil penelitian bahwa diduga terdapat perbedaan agregat halus, hasil penggunaan larutan sisa hasil ekstraksi yang keluar dari saluran pembuangan alat sentrifuge dengan metode ekstraksi yang tidak menggunakan larutan sisa pembuangan adalah gradasi agregat susunannya semakin halus jika tidak menggunakan larutan sisa pembuangan hasil ekstraksi. Terkait dengan hasil penelitian, disarankan kepada pihak yang terkait untuk tidak mengabaikan pentingnya pengukuran dan kalibrasi gradasi. Disarankan ada peneliti selanjutnya yang mengkaji tentang perbandingan kadar pore agregat sebelum dan sesudah ekstraksi untuk campuran aspal ACBC. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.